Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kepada para sahabat dimanapun antum berada, yang saya hormati, yang saya cintai, dan juga yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali seperti biasa dalam rangka detersan bersama, belajar bersama. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ta'lim Mubtadi'in, karya daripada Syekh Kiai Haji Syahid bin Syekh Armia rahimahullah ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau dan diberi kemanfaatan ilmu baik di dunia maupun akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat, mari kita kemarin menjelaskan tentang masalah baqo, sifat baqo. Sekarang menginjak sifat mukhalafatul hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa wadrana amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafah, ya, sifat mukhalafah. Ya, sifat mukhalafah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatul hawadisi tegese wajib sulaya Allah maring sekabehane perkara kang anyar, sulaya ing dalem date lan sulaya ing dalem sifate lan sulaya ing dalem penggaweane. Muhal pada Allah maring sekabehane perkara kang anyar pada ing dalem date lan pada ing dalem sifate lan pada ing dalem penggaweane. Utawi artine sulaya Allah ing dalem date tegese date Allah iku dudu jirim, date hawadis iku jirim. Utawi artine sulaya Allah ing dalem sifate tegese sifate Allah iku ora owah-owah, sifate hawadis iku owah-owah. Utawi artine sulaya Allah ing dalam penggaweane tegese penggaweane Allah iku taksir, penggaweane hawadis iku kasab lan ikhtiar. Utawi artine kang aran penggawe taksir iku penggawe kang ora karep maring prabot lan ora karep maring wong kang nulungi. Utawi artine kang aran penggawe kasab lan ikhtiar iku penggawe kang karep maring prabot lan karep maring wong kang nulungi kang yaiku Allah. Baiklah para sahabat, kita pelan-pelan dijabarkan. Babul awalu mukhalafatu ta'ala lil hawadis.
Wa makna wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadis annahu ta'ala mubayyinun li jami'il muhdatsat fa huwa mukhalifun laha fi dzatihi wa mukhalifun laha fi sifatihi wa mukhalifun laha fi af'alihi fayastahilu an yumathilal muhdatsati fi dzatihi aw fi sifatihi aw fi af'alihi. Wa makna wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, makna wajibnya Allah Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang baharu adalah annahu ta'ala mubayyinun li jami'il muhdatsati. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbeda dan tidak menyerupai seluruh makhluk yang baharu. Yang baru itu, makna yang baru itu yang di sini yang maksudnya adalah wujud ba'dal adam. Wujudnya didahului dengan ketiadaan. Fahuwa mukhalifun laha fi dzatihi, Allah berbeda dengan makhluk dalam zatnya. Wa mukhalifun laha fi sifatihi, Allah berbeda dengan makhluk dalam sifatnya. Wa mukhalifun laha fi af'alihi, Allah berbeda dengan makhluk dalam perbuatannya. Fayastahilu ayyumathilal muhdatsati fi dzatihi aw fi sifatihi aw fi af'alihi. Maka mustahil Allah menyerupai sesuatu yang baharu baik dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Para sahabat rahimakumullah, kemarin kita sudah membicarakan tentang masalah sifat baqo. Baqo, ya, bahwa Allah Ta'ala itu maha kekal, tidak ada akhirnya. Sekarang kita masuk kepada sifat yang keenam, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya Allah Ta'ala itu wajib berbeda dengan seluruh makhluk yang baharu. Apa maksud hawadis ini? Hawadis adalah segala sesuatu selain Allah yang keberadaannya didahului oleh tidak ada. Kita ini makhluk, alam ini makhluk, langit dan bumi, manusia, malaikat, jin, waktu, tempat, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah itu bukan makhluk. Karena itu jangan sampai hati kita membayangkan Allah seperti makhluk. Makhluk membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Makhluk mempunyai ukuran, Allah tidak mempunyai ukuran seperti makhluk. Makhluk berubah dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Allah tidak berubah seperti makhluk. Makhluk membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan keberadaannya. Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka kalimat yang sangat penting untuk kita tanamkan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Inilah dasar dari mukhalafatul hawadis. Kita mengetahui bahwa Allah ini bukan benda dan bukan makhluk. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat makhluk tidak boleh disandarkan kepada Allah dengan pemahaman menyerupakan. Kemudian semakin seseorang mengenal keterbatasan makhluk, semakin ia memahami kebesaran Sang Khalik. Ada rahasia yang indah di balik pembahasan ini para sahabat. Mengapa setelah baqo kita diajarkan mukhalafatul hawadisi? Karena manusia seringkali mengenal sesuatu melalui pengalaman yang ada di sekelilingnya. Kita melihat benda lalu membayangkan benda. Kita melihat manusia lalu membayangkan manusia.
kita melihat sesuatu mempunyai sifat, lalu kita membayangkan sifat tersebut. Padahal ketika berbicara tentang Allah, akal kita harus berhenti dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita mengenal Allah melalui apa yang Dia kabarkan tentang dirinya, bukan dengan membayangkan zatnya. Para sahabat rahimakumullah, dengan mencari Allah dengan khayalan tentang bentuknya, ya, jadi jangan seperti mencari Allah dengan khayalan tentang wujudnya, tentang keberadaannya, tentang ini tidak boleh. Jadi jangan mencari Allah dengan khayalan-khayalan yang ada pada yang terlintas di dalam pikiran kita semua. Sampai membayangkan bentuknya, itu mustahil. Jadi apa yang ada di benak pikiran kita itu semuanya makhluk. Jadi Allah ini dengan mengenal kebesarannya, ini kita yang kali ini yang kita gali, carilah Allah dengan mengenal kebesarannya. Sebab semakin kita memaksakan gambaran tentang zat Allah dalam pikiran, semakin besar kemungkinan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh, tidak boleh sekali. Karena yang namanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluknya. Allah dikenal melalui tanda-tanda kekuasaannya, melalui wahyunya, dan melalui melalui nama serta sifat-sifatnya yang layak bagi keagungannya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai seterusnya. Jadi kadang-kadang hati kita ini terlalu sibuk membayangkan Allah itu bagaimana, padahal pertanyaan yang lebih penting adalah aku ini sudah bagaimana di hadapan Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang setiap detik membutuhkan Allah. Napas kita membutuhkan Allah, rezeki kita membutuhkan Allah, kesehatan kita membutuhkan Allah, hidup dan mati kita berada dalam kekuasaan Allah. Maka mengenal mukhalafatul hawadits di sini seharusnya tidak hanya menambah suatu ilmu saja di kepala, tetapi membuat hati semakin tunduk, semakin tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat, coba kita nazar, semua yang kita lihat akan berubah. Anak kecil menjadi dewasa, yang muda menjadi tua, yang kuat menjadi lemah, yang sehat bisa sakit, yang hidup akan mati, rumah bisa rusak, harta bisa hilang, jabatan bisa berganti. Semua makhluk berada dalam keterbatasan, tetapi Allah tidak demikian. Makhluk berubah, Allah tidak menyerupai makhluk. Makhluk membutuhkan, Allah maha kaya dan tidak membutuhkan. Makhluk mempunyai permulaan, Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Makhluk mempunyai akhir, Allah maha kekal. Disinilah hati seorang mukmin itu belajar membedakan antara khalik dan makhluk. Kalau kita benar-benar memahami sifat ini para sahabat, ada beberapa perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan sombong kita mempunyai kekuatan, karena kekuatan kita adalah pemberian Allah. Jangan merasa hebat ketika mempunyai ilmu, karena ilmu kita sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Jangan terlalu bergantung kepada makhluk, karena makhluk sama makhluk adalah lemah. Berikhtiar kepada manusia boleh, meminta pertolongan kepada manusia pun boleh, karena ini adalah dalam suatu perkara yang mampu mereka lakukan juga boleh. Tetapi yang namanya hati sandarkanlah tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk adalah sesuatu yang mungkinul wujud,
keberadaan tergantung kepada Allah. Jadi wujudnya, keberadaannya ini tergantung Allahnya, bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah adalah al-wajibul wujud, dat yang wajib wujudnya, dan tidak membutuhkan pengada atau yang menciptakan. Maka tidak mungkin sang Khalik disamakan dengan sang makhluk. Yang membutuhkan tidak mungkin disamakan dengan yang maha tidak membutuhkan. Yang terbatas tidak mungkin disamakan dengan yang maha sempurna. Karena itu memahami mukhalafatul hawadisi ini adalah salah satu jalan untuk membersihkan keyakinan dari tashbih, bukan tasbih ya, tapi tashbih pakai sya ya, sya besar, sin besar, tashbih. Kalau tasbih ya, kalau pakai sin kecil ini mensucikan artinya, tapi tashbih kalau pakai sya besar ini artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi salah satu jalan untuk membersihkan keyakinan dari tashbih ini yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Jadi tashbih ini menyamai ya. Jadi dengan memahami mukhalafatul hawadits, maka hilanglah di hati rasa tashbih ya. Ya, tashbih ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi perlu kita hati-hati para sahabat ketika kita mengatakan Allah berada dengan makhluk. Ya, Allah ini mukhalafah ya dengan makhluk, berbeda dengan makhluk. Ini bukan berarti kita sedang membayangkan yang namanya bentuk Allah yang berbeda. Bukan begitu para sahabat. Allah tidak menyerupai apapun, dan ketika kita tidak mampu membayangkan hakikat zat Allah, itu bukan berarti Allah tidak ada. Justru keterbatasan akal kita menunjukkan bahwa akal adalah makhluk yang terbatas. Barang siapa yang semakin mengenal Allah dengan keyakinan yang benar, maka insya Allah hatinya akan semakin tenang. Sebab ia mengetahui yang mengatur hidupnya bukan manusia, yang menentukan rezekinya bukan makhluk, yang menggenggam kehidupannya adalah Allah. Maka jangan takut kepada dunia secara berlebihan. Berusaha, iya. Berikhtiar juga, iya. Tetapi hati jangan sampai menggantung kepada selain Allah. Para sahabat rahimakumullah, hari ini kita belajar sifat mukhalafatul hawadisi, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Allah Ta'ala wajib berbeda dengan seluruh makhluknya, berbeda di dalam zatnya, berbeda di dalam sifatnya, berbeda di dalam perbuatannya, af'alnya. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, dan jangan pula menjadikan keterbatasan akal sebagai alasan untuk mengingkari Allah. Kenalilah Allah dengan ilmu yang benar. Agungkan Allah dengan hati yang tunduk, dan sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Sebab pada akhirnya ilmu tauhid ini bukan hanya untuk membuat kita pandai berbicara tentang Allah, tetapi agar kita menjadi hamba yang semakin takut, semakin berharap, semakin cinta, dan semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menginjak mukhalafatu ta'ala lil hawadisi fid dzati. Ay makna mukhalafatihi ta'ala fi dzatihi anna dzatahu ta'ala laysatu jisman wa dawatul hawadisi ajsamun. Ay makna mukhalafatihi ta'ala fi dzatihi, artinya makna
Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam zatnya adalah andatahu ta'ala laisat jisman. Sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu bukanlah jisim atau benda. Wadawatul hawadisi ajsamun, sedangkan zat makhluk yang baharu adalah berupa jisim atau sesuatu yang mempunyai sifat-sifat kebendaan. Para sahabat rahimakumullah, pada bab pertama kita sudah memahami bahwa Allah Ta'ala mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan seluruh makhluk. Sekarang mu'alliful kitab mulai menjelaskan berbeda dalam hal apa. Yang pertama, berbeda dalam zatnya. Maksudnya zatnya Allah bukan jisim. Apa itu jisim? Secara sederhana, jisim adalah sesuatu yang memiliki susunan. Zatnya susun-susun, ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Kulit tangan mengalami susun-susun, ya, susunan. Ada kulit, ada daging, ada tulang, dan ada darah. Ya, ini yang dimaksud susun, tersusun, ya. Terus ukurannya ada besar, ada kecil, ya. Kemudian mengalami batas, juga berkaitan dengan batas juga dimensi atau menepati ruang, tempat. Bahasa Jawane butuh panggonan. Panggonan itu wajib. Kedua, jirim. Kapan-kapan ada jirim, pastilah ada panggonan. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya ruang, ya, butuh ruang sebagaimana benda-benda makhluk, ya. Sesedenge dewek, ya, bahasa Jawane sesedenge dewek, ya. Jadi manusia mempunyai tubuh, ya. Gunung juga mempunyai bentuk dan ukuran. Bumi mempunyai ukuran dan tempat. Semua itu adalah makhluk. Maka Allah tidak boleh dibayangkan seperti itu, para sahabat. Allah bukan tubuh, Allah bukan benda, Allah tidak tersusun dari bagian-bagian, dan Allah tidak membutuhkan tempat untuk ada. Karena kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah membutuhkan sesuatu selainnya. Padahal Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Jadi kita mengetahui bahwa Allah ini bukan jisim, dan Allah tidak membutuhkan ruang dan tempat. Allah tidak mempunyai ukuran sebagaimana ukuran makhluk. Apapun yang berupa benda dan mempunyai keterbatasan adalah makhluk. Dan jangan membawa gambaran benda ketika membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita memikirkan, oh, Allah itu besar, Allah itu kecil, Allah itu di atas, itu termasuk, ya, besar, kecil, di atas, itu termasuk makhluk, ya. Jadi bukan Allah. Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan, ya, segala apa yang ada di makhluk, ya. Ya, tidak butuh, ya, arah, tempat, ruang, ya. Kemudian sifatnya, ya, mutaghayyir, rubah-rubah, ya. Ini sifat-sifatnya jirim atau jisim, ya, makhluk, ya. Jadi para sahabat rahimakumullah, di sini ada pelajaran yang sangat dalam. Manusia mengenal sesuatu biasanya melalui bentuk. Melihat rumah, kita tahu rumah karena bentuknya. Melihat manusia, kita mengenal manusia karena bentuknya, karena tubuhnya juga. Melihat gunung, kita mengenal gunung karena ukuran dan bentuknya. Tetapi Allah tidak demikian. Allah tidak dikenal dengan membayangkan bentuk zatnya. Jadi yang terlintas di dalam pikiran itu semua adalah makhluk. Jadi Allah dikenal melalui wahyu, melalui nama dan sifatnya yang layak bagi keagungannya.
serta melalui tanda-tanda kekuasaannya pada seluruh ciptaannya. Maka jangan paksa akal untuk menggambar zat Allah. Akal kita adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik. Ada sebuah mutiara yang perlu kita tanamkan para sahabat. Ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Segala gambaran yang terlintas dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidaklah seperti gambaran itu. Jadi kalimat ini bukan untuk membatasi Allah, tetapi untuk membersihkan hati kita dari tasybih ya. Pakai syak besar ya. Tasybih maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau tasbih pakai sin kecil, ini maknanya mensucikan. Artinya bahwa tasbih ini ya pakai sin kecil, ini Allah Ta'ala maha suci, subhanallah, maha suci ya dari segala sesuatu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada siapapun, ini maha suci ya. Menciptakan apa saja, tidak ya ngalah faidah ya. Ngalah faidah bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Tidak mengharapkan apa saja, tidak melalui perantara apa saja, dan tidak butuh kepada yang diciptakan. Jadi kalimat ini ya termasuk bukan untuk membatasi Allah, tetapi untuk membersihkan hati kita dari tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kadang kita terlalu sibuk ingin membayangkan zat Allah, padahal yang lebih penting adalah apakah hati kita sudah merasa diawasi oleh Allah di dalam, di kamar, di WC, di mana-manapun ya. Apakah kita sudah mengingat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini yang harus kita disibukkan, jangan sampai memikirkan sampai zatnya. Jadi yang dipikirkan adalah sifat-sifatnya, keagungannya. Kita tidak mampu melihat Allah di dunia dengan mata kepala kita, tetapi kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita. Saat sendirian Allah melihat, saat tidak ada manusia yang mengetahui, Allah mengetahui. Saat kita menyembunyikan sesuatu dari manusia, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Maka mengenal Allah ini bukan sekedar persoalan pikiran, ia harus melahirkan yang namanya muraqabah dalam hati. Lihatlah para sahabat di dalam tubuh kita sendiri. Dulu kita kecil, kemudian tumbuh ya, kemudian menjadi dewasa. Suatu saat akan menjadi tua, kemudian kembali lemah, tubuh kita berubah. Tetapi Allah tidak seperti makhluk. Kita membutuhkan makanan, Allah tidak membutuhkan makanan. Kita membutuhkan udara, Allah tidak membutuhkan udara. Kita membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Kita membutuhkan waktu, Allah tidak membutuhkan waktu. Betapa lemahnya kita dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fahami para sahabat bahwa kita hanyalah makhluk yang sangat terbatas, maka jangan mudah sombong. Jangan karena punya rumah kemudian merasa lebih tinggi. Jangan karena punya harta merasa lebih mulia. Jangan karena punya ilmu merasa paling pintar. Jangan karena punya jabatan merasa tinggi ya, tidak membutuhkan orang lain. Sebab semua yang kita miliki adalah milik Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya seorang hamba yang lemah. Jadi jisim ini, kembali ya tentang jisim. Jisim ini memiliki keterbatasan. Yang memiliki batas berarti membutuhkan sesuatu yang menentukan batas tersebut. Benda memiliki ukuran. Ukuran berarti ada yang panjang, lebar, tinggi atau bentuk tertentu. Dan sesuatu yang demikian adalah karakter makhluk. Maka zat Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jisim atau jirim dan karakteristik
benda, Allah adalah wajibul wujud, sedangkan seluruh makhluk adalah mumkinul wujud, yang keberadaannya bergantung kepada Allah. Jadi perlu hati-hati para sahabat. Ketika kita mengatakan Allah bukan jisim, jangan kemudian membayangkan Allah sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dengan membuat bentuk baru dalam pikiran. Ini tidak boleh. Allah tidak menyerupai apapun. Kita menetapkan apa yang wajib bagi Allah dan menafikan apa yang mustahil bagi Allah sesuai tuntunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan pula memahami bahwa karena Allah tidak seperti benda berarti Allah tidak ada. Ya, tidak demikian para sahabat. Allah benar-benar ada, tetapi wujud Allah tidak menyerupai wujud makhluk. Barang siapa yang membersihkan akidahnya dari menyerupakan Allah dengan makhluk, insya Allah hatinya akan lebih mudah merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak perlu membayangkan zatnya, cukup kita tunduk kepadanya, cukup kita mengenal nama dan sifatnya dengan benar, cukup kita menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya pada seluruh alam, dan kemudian hati berkata, Ya Rabbi antal azimu wa ana abdukas dha'ifa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, antal azimu, engkau yang maha agung, wa ana abduka, sedangkan aku adalah hambamu, ad-dha'ifu, yang lemah. Para sahabat rahimakumullah, hari ini kita memperdalam sifat mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk dalam zatnya. Dzatuhu ta'ala laysat jisman. Zat Allah bukan jisim, sedangkan makhluk ini mempunyai karakteristik ya jisim. Ya, jadi mengalami keterbatasan. Karena itu jangan pernah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang kita lihat, yang kita bayangkan, atau yang kita kenal dari alam ini. Semakin kita memahami bahwa kita adalah makhluk yang lemah, semakin kita sadar betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi fi sifah, ya. Wa makna mukhalafatihi ta'ala fi sifah an sifatihi ta'ala la taghayyaru wa la tatabaddalu, wa sifatul hawadisi tataghayyaru wa tatabaddalu, ya. Fa sifatuhu ta'ala laysat ka sifatil makhluqat wa la yahhaquha taghayyuru wala tabaddulu, ya. Wa makna mukhalafatihi ta'ala fi sifah, makna Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk dalam sifat-sifatnya adalah anna sifatihi ta'ala la taghayyiru wala tatabaddalu, sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala tidak berubah dan tidak berganti. Wa sifatul hawadisi taghayyaru wa tatabaddalu, sedangkan sifat-sifat makhluk yang baru itu mengalami perubahan dan pergantian. Wa sifatuhu ta'ala laysat ka sifatil makhluqat, maka sifat-sifat Allah Ta'ala tidak seperti sifat-sifat makhluk. Wala yalhaquha taghayyarun wala tabaddulun, dan sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan maupun pergantian. Jadi para sahabat rahimakumullah, kemarin kita membahas bahwa zat Allah ini tidak menyerupai zat makhluk, ya. Kemarin membahas ya tentang zat Allah Ta'ala tidak menyerupai zat makhluk. Sekarang kita naik satu tingkat, bagaimana dengan sifat Allah, ya. Jadi mu'alliful kitab ini mengatakan sifatuhu ta'ala la taghayyaru wa la tatabaddalu, sifat Allah tidak berubah dan tidak berganti seperti sifat makhluk. Coba kita lihat diri kita sendiri para sahabat. Di waktu kecil kita lemah, kemudian menjadi kuat. Ketika tua kekuatan berkurang. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini semangat, besok bisa lemah. Hari ini mengetahui sesuatu, besok bisa juga lupa atau kelalen bahasa Jawa ini.
Jadi semua itu karena kita makhluk. Sifat-sifat makhluk mengalami perubahan, a'rad, mutaghayyir ya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak seperti itu ya, tidak mutaghayyir, tidak a'rad ya. Allah tidak menjadi kuat setelah sebelumnya lemah, tidak ada ya seperti manusia ya. Terkadang adanya ilmu pengetahuan itu didahului dengan kebodohan, adanya kekuatan didahului dengan kelemahan. Kalau Allah Ta'ala itu tidak butuh semua itu ya, tidak ada sifat-sifat makhluk yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak menjadi mengetahui setelah sebelumnya tidak mengetahui. Allah tidak menjadi hidup setelah sebelumnya mati. Allah tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada makhluknya. Jadi semua yang ada, sifat-sifat yang ada di makhluk itu di zatnya Allah Ta'ala mustahil ya. Mustahil kalau Allah Ta'ala itu persifatan seperti jirim atau makhluk. Jadi faedah di dalam faedah ini, yang pertama sifat Allah Ta'ala tidak menyerupai sifat makhluk. Kemudian yang kedua, perubahan adalah salah satu tanda keterbatasan makhluk, mutaghayyir, rubah-rubah ya. Kemudian ketiga, Allah tidak mengalami perubahan karena Allah ini maha sempurna. Jadi yang keempat, jangan mengukur kesempurnaan Allah dengan ukuran makhluk. Yang terakhir, bahwa yang namanya keyakinan ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah yang maha sempurna. Jadi para sahabat rahimakumullah, ada rahasia yang dalam di sini para sahabat. Kalau sesuatu berubah dari keadaan A seumpama menjadi keadaan B ya, berarti sebelumnya ia belum berada pada keadaan B ya. Dan sesuatu yang membutuhkan perubahan untuk menjadi sempurna menunjukkan adanya keterbatasan. Sedangkan Allah ini maha sempurna ya, sedangkan Allah zat yang maha sempurna. Maka kesempurnaan Allah bukan kesempurnaan yang datang kemudian, bukan seperti manusia, kecil kemudian besar, lemah kemudian kuat, tidak tahu kemudian jadi tahu, sakit kemudian jadi sehat. Allah tidak demikian para sahabat. Allah selalu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Jadi para sahabat rahimakumullah, manusia sering berubah karena keadaan. Ketika dipuji senang, ketika dicela marah, ketika diberi sesuatu baik ya, ketika tidak diberi kecewa ya. Ini kadang kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat kesenangan. Ketika mendapat ujian kita mengeluh ya, ngeluh, aduh sakit gigi, aduh ngeluh ya. Padahal Allah tidak berubah. Yang berubah adalah keadaan kita. Maka jangan sampai hubungan kita dengan Allah hanya berubah mengikuti keadaan dunia. Saat kaya ingat Allah, saat miskin ingat Allah, saat sehat ingat Allah, saat sakit ingat Allah, saat dipuji ingat Allah, saat dicela tetap ingat Allah. Itulah manusia ya yang baik, seharusnya kita berlatih seperti itu. Jadi ada saatnya kita merasa Allah dekat dengan saya, tetapi ada juga saat kita merasa mengapa Allah seperti jauh. Jangan terburu-buru mengatakan Allah ini menjauh. Boleh jadi hati kita yang berubah, Allah tidak berubah. Kitalah yang kadang lalai, kitalah yang terlalu sibuk ya dengan dunia. Kitalah yang juga sering ya mengurangi zikir, kitalah yang menjauh dari majelis ilmu ya, berangkatnya sungkan, ngajinya sungkan ya. Maka ketika hati terasa jauh, jangan mencari Allah kemana-mana, kembalilah kepada Allah ya. Lihat perjalanan hidup kita. Dulu kita belum bisa berjalan, kemudian kita berjalan ya, dengan belajar ya, dituntun oleh orang tua, akhirnya bisa berjalan. Pertama berangkang dulu, kemudian duduk ya, terus belajar
bangkit walaupun sering jatuh ya, tapi lama-lama jadi terbiasa bisa berjalan. Kemudian dulu belum bisa membaca, kemudian sekarang ya karena belajar membaca akhirnya diberi bisa membaca. Dulu belum mengerti banyak hal, kemudian bertambah ilmu. Sekarang kita merasa kuat, nanti akan kembali lemah. Begitulah makhluk para sahabat berubah ya, a'rad mutaghayyir ya. Sedangkan Allah tidak seperti makhluk. Karena itu jangan menggantungkan ketenangan hati kepada sesuatu yang selain berubah ya, harta berubah ya. Jadi jangan menggantungkan hati kita kepada sesuatu yang selalu berubah, yang a'rad, yang mutaghayyir ya. Seperti harta ya juga berubah, kesehatan berubah, jabatan berubah, manusia berubah, keadaan juga berubah. Tetapi Allah adalah tempat bersandar yang tidak menyerupai makhluk yang tidak berubah ya. Maka mulai sekarang mari kita belajar memiliki hati yang lebih istiqomah. Jangan hanya rajin ibadah ketika sedang susah, jangan hanya menangis ketika sedang mendapatkan musibah, jangan hanya rajin datang ke majelis ketika hati sedang gelisah. Ketika keadaan membaik, jangan meninggalkan Allah, istiqomah dalam kebaikan. Karena perubahan keadaan dunia tidak boleh membuat hubungan kita dengan Allah itu ikut berubah. Jadi para sahabat rahimakumullah, perubahan menunjukkan adanya hal yang berbeda dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Makhluk berada dalam ruangan perubahan. Hari ini ada, besok berubah, kemudian rusak, kemudian mati. Allah tidak demikian para sahabat. Allah bukan bagian dari rangkaian perubahan alam. Sebab Allah adalah Khaliq ya, at-taghayyiru ya. Ya, Allah adalah at-taghayyiru khaliq, pencipta segala perubahan, bukan sesuatu yang mengalami perubahan seperti makhluk. Jadi ketika kita mengatakan sifat Allah tidak berubah, bukan berarti kita membatasi kekuasaan Allah atau mengatakan Allah tidak melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Yang kita nafikan adalah perubahan pada kesempurnaan zat dan sifat Allah seperti perubahan yang terjadi pada makhluk. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha mengetahui, Allah tetap maha hidup, Allah tetap memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak seperti apa-apa, tidak menyamai apapun. Jadi para sahabat rahimakumullah, kalau kita memiliki sandaran kepada Allah, kita tidak akan perlu hancur ketika dunia berubah, karena kita sadar yang berubah adalah keadaan, bukan Allah. Maka ketika rezeki sempit, tetap percaya. Ketika badan sakit, tetap berharap. Ketika manusia meninggalkan kita, jangan merasa sendirian, karena kita mempunyai Allah dan Allah tidak seperti makhluk. Hari ini kita belajar bagian kedua dari mukhalafatul hawadisi, yaitu mukhalafatuhu ta'ala fi sifah. Allah berbeda dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Sifatuhu ta'ala la tataghayyaru wa la tatabaddalu. Sifat-sifat Allah tidak berubah dan tidak berganti seperti sifat makhluk. Sedangkan kita sebagai makhluk selalu mengalami perubahan. Maka jangan menjadikan sesuatu yang berubah sebagai sandaran hati yang mutlak. Sandarkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia berubah, tetaplah bersama Allah. Ketika manusia berubah, tetaplah bersama Allah. Ketika keadaan berubah, tetaplah bersama Allah. Sebab hati seorang mukmin bukan tenang karena dunia selalu sesuai keinginannya, tetapi tenang karena ia tahu kepada siapa hatinya bersandar. Sekarang kita menginjak mukhalafatuhu ta'ala fi af'alihi. Wa makna mukhalafatihi ta'ala fi af'alihi, makna Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam perbuatannya adalah anfi'la ta'athiri la yaftakiru fihi ta'ala ila alihi. Ya,
anna fi'lat ta'thiri la yafatakiru fihi ta'ala ila alatin. Sesungguhnya dalam melakukan sesuatu yang memberi pengaruh, Allah Ta'ala tidak membutuhkan alat atau sarana, perantara, ya sebangsa perantara. Wala ila mu'ini yu'inuhu alaih, dan Allah tidak membutuhkan orang yang membantunya dalam melakukan sesuatu. Fahuwa ta'ala fa'ilun bidzatihi, Allah Ta'ala itu berbuat dengan kekuasaannya sendiri. La yahtaju fi ijadi syai'i ila alatin aw musya'idin. Dalam menciptakan sesuatu, Allah tidak membutuhkan alat maupun pembantu. Jadi para sahabat rahimakumullah, tadi kita sudah sampai kepada mukhalafatullah fi dzati. Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam zatnya. Sekarang kemudian menginjak lillahi fi sifati. Allah berbeda dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Sekarang kita sampai kepada yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala fi af'alihi. Allah berbeda dengan makhluk dalam perbuatannya. Jadi kalau makhluk itu kalau hendak melakukan sesuatu ini biasanya membutuhkan alat, perabot bahasa Jawa, alat, kemudian sarana, sebab, atau bantuan orang lain. Kalau kita mau membangun rumah umpama, ini membutuhkan tukang, berarti butuh bantuan orang lain. Ini tukang sebagai sabab. Kalau mau mengangkat suatu benda yang berat, ini membutuhkan tenaga. Kalau mau berpergian yang jauh, ini membutuhkan kendaraan. Kalau mau menulis, juga membutuhkan alat tulis. Kalau mau bekerja, kita membutuhkan banyak sabab dan sarana. Mau membuat lemari, butuh yang namanya kayu, butuh yang namanya gergaji, alat-alatnya komplit. Ini namanya butuh. Itulah sifat makhluk para sahabat. Jadi makhluk itu lemah. Makhluk ini membutuhkan. Tetapi Allah tidak demikian. Allah tidak membutuhkan alat. Allah tidak membutuhkan tenaga dari makhluk. Allah tidak membutuhkan pembantu. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menjadikan sesuatu yang ada. Sesuatu itu wujud, yang diciptakan maksudnya. Menjadikan sesuatu yang akan diwujudkan. Jadi Allah itu tidak membutuhkan alat dalam melakukan perbuatannya. Allah tidak membutuhkan pembantu. Seluruh makhluk justru membutuhkan Allah. Sebab dan sarana, yang namanya sabab dan sarana atau perantara yang kita gunakan hanyalah bagian dari sunatullah dalam kehidupan makhluk. Dan jangan menyamakan kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Ada rahasia besar di sini para sahabat. Kita sering melihat sabab lalu lupa kepada musabbibul asbab, zat yang menciptakan asbab dan akibat. Kita minum obat lalu sembuh. Kita mengatakan obat ini yang menyembuhkan. Padahal dalam akidah kita obat hanyalah sabab. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Kita bekerja lalu mendapatkan rezeki, pekerjaan adalah sabab. Yang memberi rezeki adalah Allah. Kita makan lalu kenyang, makanan adalah sabab. Yang menciptakan rasa kenyang dan manfaat dari makanan adalah Allah. Maka jangan sampai mata kita berhenti pada sabab, kemudian lupa kepada Allah sebagai pencipta segala sebab. Para sahabat rahimakumullah, jadi makhluk membutuhkan sarana untuk melakukan sesuatu. Allah tidak membutuhkan sarana untuk menciptakan. Karena itu kita ini mempunyai sesuatu kebutuhan. Jangan hanya melihat kepada makhluk. Jadi berusaha
kepada makhluk, silahkan, tidak apa-apa ya. Mencari sabab silahkan, bekerja wajib berusaha silahkan, tetapi hati ini jangan bergantung kepada sabab ya. Kalau sebab itu makhluk, yang menentukan hasil adalah Allah. Ini yang sering menjadi penyakit kita para sahabat. Hati kita ini terkadang ya dihinggapi yang namanya penyakit. Kita merasa kalau tidak ada orang itu saya tidak akan berhasil, kalau bukan karena dia saya tidak akan mendapatkan rezeki. Padahal benar, orang itu mungkin menjadi sabab, tetapi jangan lupa siapa yang menggerakkan hati orang itu untuk membantu kita. Semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kemampuan kepada orang itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Siapa yang mempertemukan kita dengannya, itu Allah. Maka berterima kasih kepada manusia tetap wajib, tetapi hati jangan berhenti pada manusia, hanya berhenti kepada manusia saja ya, tapi syukuri sebabnya, tetapi kenali musabbibnya, yaitu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi pertolongan. Coba kita renungkan para sahabat, kehidupan kita sendiri. Ketika kita sakit, kita mencari dokter, dokter adalah sabab. Ketika lapar, kita mencari makanan, makanan adalah sabab. Ketika ingin mendapatkan ilmu, ya kita datang kepada guru, guru adalah sabab. Tetapi semua sabab itu makhluk yang juga membutuhkan Allah. Dokter membutuhkan ilmu dari Allah, makanan membutuhkan kehendak Allah untuk memberi manfaat, guru membutuhkan ilmu dan kemampuan dari Allah. Maka seluruh rangkaian kehidupan ini sebenarnya mengajarkan kita jangan berhenti pada sabab, pandanglah Allah di balik seluruh sabab. Mulai sekarang mari kita belajar dua perkara: berikhtiar dengan anggota badan, tetapi bersandar dengan hati kepada Allah. Bekerjalah sekuat tenaga, berobatlah ketika sakit, belajarlah ketika bodoh, mintalah bantuan kepada orang yang mampu membantu. Tetapi setelah semua itu dilakukan, katakan dalam hati, ya Allah, Engkaulah yang menentukan hasilnya. Kalau berhasil jangan sombong, kalau belum berhasil jangan putus asa, karena kita sudah menjalankan kewajiban sebagai makhluk berusaha, sedangkan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk mempunyai ketergantungan, ia membutuhkan sabab, ia membutuhkan alat, ia membutuhkan tenaga, ia membutuhkan bantuan, sedangkan Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Maka secara akal pun tidak mungkin Allah membutuhkan pembantu untuk menyempurnakan perbuatannya. Sebab kalau Allah membutuhkan sesuatu untuk membantunya, seperti sesuatu itu lebih dahulu memiliki kemampuan yang Allah butuhkan, dan itu mustahil. Allah adalah pencipta seluruh kemampuan, bukan pihak yang membutuhkan kemampuan makhluk. Jadi perlu kita bedakan para sahabat di antara sabab dan yang menciptakan akibat. Bukan berarti Islam ini mengajarkan kita meninggalkan usaha, bukan. Kita tetap makan ketika lapar, tetap berobat ketika sakit, tetap bekerja mencari nafkah, tetapi belajar untuk memperoleh ilmu ya. Tetapi keyakinan kita ya, kalau memang ya belajar ya untuk kalau bodoh, kalau masih belum bisa ya tetap belajar untuk memperoleh ilmu. Tetapi keyakinan kita asbabu la yastakillu bi ta'thiri. As-sababu la yastakilu bitaksiri. Yang namanya sebab tidak mempunyai kekuasaan memberi pengaruh secara mandiri tanpa kehendak Allah. Maka jangan mengultuskan sabab ya secara mandiri ya. Jadi para sahabat rahimakumullah, kalau suatu hari ya semua jalan terasa tertutup, jangan langsung mengatakan sudah tidak ada jalan. Bagi manusia mungkin tidak ada jalan, tetapi bagi Allah
Tidak ada sesuatu yang sulit. Manusia membutuhkan alat untuk melakukan sesuatu. Allah tidak membutuhkan alat. Manusia membutuhkan pembantu. Allah tidak membutuhkan pembantu. Manusia terbatas, Allah Maha Kuasa. Ya, maka selama kita masih mempunyai Allah, jangan pernah kehilangan harapan. Hari ini kita memahami bagian ketiga dari mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, yaitu perbedaan Allah dengan makhluk dalam perbuatannya, af'alnya. Bahasa Jawane ing dalam penggaweane, ya sulaya ing dalam penggaweane. Jadi Allah tidak membutuhkan alat, Allah tidak membutuhkan pembantu, Allah tidak membutuhkan makhluk untuk menyempurnakan kekuasaannya. Sedangkan kita setiap detik membutuhkan Allah. Maka jangan sombong dengan kemampuan yang kita miliki, karena kemampuan itu ya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula putus asa ketika sabab-sabab dunia terasa tertutup, sebab Allah tidak bergantung kepada sabab, kita yang bergantung kepada Allah ya. Allahumma la takilna ila anfusina turfata ainin waqfina bika ammang siwak. Ya Allah, jangan Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata, dan cukuplah kami denganmu dari selainmu. Sekarang fil kasbi wal ikhtiar ya. Wa amma fi'lu ya, kasab dan ikhtiar. Wa amma fi'lul kasbi wal ikhtiar, adapun perbuatan kasab dan ikhtiar ya, fa huwa al fi'lul ladzi yaftakiru ilal alati wa ilal mu'in ya, yaitu perbuatan yang membutuhkan alat dan membutuhkan pertolongan. Wa dzalika min sya'nil makhluqi, hal tersebut merupakan sifat dan keadaan makhluk. Wal abdu fi kasbihi wa khadiyarihi muhtaju ilal asbabi wa ila mayu'inuhu. Seorang hamba dalam melakukan kasab dan ikhtiar membutuhkan berbagai sebab dan orang yang membantunya. Wallahu ta'ala huwal mu'inu wal musabbabu lil asbab. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan pertolongan dan yang menciptakan sebab-sebab tersebut. Jadi para sahabat rahimahullah, kemarin kita membahas fi'lullah ta'ala la yahtaju ila alatin wala mu'in. Ya, perbuatan Allah tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan pembantu. Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Nah, disinilah para sahabat mu'aliful kitab menjelaskan tentang kasbul wal ikhtiar, kasab dan ikhtiar. Manusia ketika melakukan sesuatu biasanya membutuhkan sarana. Mau menulis membutuhkan pena, mau bertani membutuhkan tanah dan alat, mau berdagang membutuhkan barang dan modal, mau pergi membutuhkan kendaraan atau jalan, mau belajar membutuhkan guru dan kitab, mau membangun rumah membutuhkan bahan dan tenaga manusia. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar makhluk, karena manusia memang makhluk yang membutuhkan. Jadi faedahnya adalah manusia wajib berikhtiar sesuai kemampuan. Ikhtiar manusia membutuhkan sabab dan sarana. Sebab tidak boleh menjadikan kita lupa kepada Allah. Pertolongan manusia kepada kita juga merupakan sabab yang Allah ciptakan. Allah adalah tempat bergantung yang sebenarnya. Ada orang yang berkata, kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, untuk apa saya berusaha? Ya, ini pemahaman yang keliru para sahabat. Karena Allah memang memerintahkan kita untuk berusaha, berikhtiar. Tetapi jangan pula kebalikannya, saya berhasil karena kemampuan saya sendiri. Ini juga berbahaya para sahabat. Yang benar adalah kita berikhtiar karena kita adalah seorang hamba. Kita bertawakal karena Allah adalah Robnya, Rob kita. Tangan kita bekerja, akal kita berpikir, kaki kita berjalan, mulut kita berdoa, tetapi hati kita tetap mengatakan, Ya Rabbu Antal Mu'in, wahai Tuhanku, Engkaulah yang menolong. Jadi ikhtiar adalah tugas anggota badan, tawakal adalah tugas hati,
kita tidak boleh meninggalkan yang namanya ikhtiar dengan alasan tawakal, dan kita tidak boleh meninggalkan tawakal karena merasa sudah berikhtiar. Petani tetap menanam, ya, pedagang juga tetap berdagang, guru tetap mengajar, santri tetap belajar, orang sakit tetap berobat. Tetapi setelah semua usaha dilakukan, hati berkata, ya Allah, berhasil atau tidaknya, atau hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak-Mu. Jadi kadang kita merasa saya bisa, ya karena saya pintar. Padahal siapa yang memberikan kecerdasan itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa saya berhasil karena saya kuat. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa saya punya banyak teman yang membantu. Siapa yang mempertemukan kita dengan mereka? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai yang namanya sabab melahirkan kesombongan, dan jangan sampai ikhtiar membuat kita lupa kepada zat yang memberi kemampuan untuk berikhtiar. Coba lihat kehidupan kita. Ketika kita makan, tangan mengambil makanan, tetapi tangan membutuhkan yang namanya kekuatan. Kekuatan membutuhkan yang namanya kesehatan. Kesehatan membutuhkan banyak sabab. Sabab-sabab itu saling berkaitan. Lalu pertanyaannya, siapa yang menciptakan seluruh rangkaian sabab itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita memahami kehidupan, seharusnya semakin kita sadar, ternyata saya tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap detik kita berada dalam pertolongan Allah. Mulai sekarang para sahabat, ketika hendak melakukan sesuatu, yang pertama, ya, ikhtiar, gunakan kemampuan yang Allah berikan. Yang kedua, doa, mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, tawakal, serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, syukuri semua hasil dan tidaknya kita syukur. Kalau berhasil, ya jangan sombong. Kemudian yang kelima, sabar. Kalau belum berhasil, jangan putus asa para sahabat. Inilah sikap seorang mukmin. Jadi makhluk berada dalam sistem sebab dan akibat. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu, kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kita menanam untuk mendapatkan hasil panen. Tetapi sebab tidak berdiri sendiri. Yang namanya sabab tersebut tidak berdiri sendiri. Sabab itu juga makhluk, dan kemampuan sabab untuk menghasilkan sesuatu juga berada di bawah kehendak Allah. Karena itu seorang mukmin tidak menjadi jabari. Ya, jabari itu apa? Menganggap manusia sama sekali tidak memiliki ikhtiar. Ya. Kaum jabari. Ya. Dan tidak pula menjadi kodari. Ya. Kaum kodari, ya, menganggap manusia menciptakan perubahan, ya, perbuatannya, fiilnya atau ikhtiarnya secara mandiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naudzubillah. Jadi kita berikhtiar dan memilih, tetapi seluruh kemampuan dan wujud kita tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Jamaah rahimakumullah, ya, yang perlu kita pahami, ya, dengan baik, tawakal bukan berarti duduk tanpa usaha. Kalau lapar jangan berkata saya tawakal kepada Allah tetapi tidak mau mencari makanan. Kalau sakit jangan meninggalkan pengobatan lalu berkata saya tawakal. Ya. Kalau ingin memperoleh ilmu jangan meninggalkan belajar. Tawakal yang benar tidak membatalkan ikhtiar. Justru kita berikhtiar karena Allah memerintahkan kita mengambil sabab. Namun hati tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada sabab itu sendiri. Kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya belum sesuai keinginan, jangan merasa semua usaha kita sia-sia. Boleh jadi Allah sedang mengajarkan kesabaran, boleh jadi Allah sedang menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak baik, boleh jadi Allah menyiapkan jalan yang lebih baik. Karena tugas kita adalah ikhtiar, sedangkan hasil adalah wilayah kehendak Allah. Maka jangan lelah berusaha dan jangan lelah berdoa. Para sahabat rahimakumullah, bab sebelumnya menjelaskan bahwa Allah dalam perbuatannya, ya, tidak membutuhkan alat dan
pembantu. Sedangkan bab ini menjelaskan bahwa manusia dalam kasab dan ikhtiar memang membutuhkan alat dan sabab dan bantuan. Disitulah tampak perbedaan antara khalik dan makhluk. Allah tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah. Maka mari kita menjadi hamba yang berusaha dengan tangan, berpikir dengan akal, berdoa dengan lisan, tetapi berserah dengan hati kepada Allah. Jangan meninggalkan ikhtiar para sahabat, jangan pula menyembah kepada ikhtiar tersebut. Ambillah sababnya, tetapi gantungkan hati kita kepada musabibul asbab yang memberi sabab tersebut. Allahumma inna 'alal ghasbi wal ikhtiyar warzuqna sidqat tawakkuli 'alaik wa la taj'al qulubana ma'al laqata bil asbabi angka amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat, sampai di sini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mukhalafatul hawadisi. Kita belajar bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan seluruh makhluknya, berbeda dalam zatnya, berbeda dalam sifatnya, dan kemudian berbeda di dalam af'alnya, ya, berbeda dalam zatnya karena zat Allah bukan jisim dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Berbeda di dalam sifatnya karena sifat-sifat Allah tidak berubah dan tidak berganti seperti sifat makhluk. Dan berbeda di dalam perbuatannya karena Allah tidak membutuhkan alat, sarana maupun pembantu dalam melakukan apapun yang Dia kehendaki. Sedangkan kita sebagai hamba adalah makhluk yang lemah, kita membutuhkan alat, kita membutuhkan sabab, kita membutuhkan pertolongan. Bahkan setiap tarikan nafas pun kita membutuhkan pertolongan Allah. Maka jangan sampai ilmu tauhid hanya berhenti di lisan. Setelah mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan kita, hendaknya kita semakin sadar bahwa kitalah yang sangat membutuhkan Allah. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, kita bersabar. Ketika memiliki kesempatan berusaha, kita berikhtiar. Setelah berikhtiar, kita bertawakal. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Sebab seorang hamba tidak pernah rugi ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arifna bika ma'rifatan sahihah wa tsabbit aqidatana wa tahhir qulubana minat tasbihi wa tamtsili waj'alna abidan laka shadiqina mukhlisin. Ya Allah, kenalkanlah kami kepadamu dengan pengenalan yang benar. Teguhkan akidah kami, bersihkan hati kami dari menyerupakan dan menyamakanmu dengan makhluk, dan jadikan kami hamba-hambamu yang benar dan ikhlas. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi ilmu yang kita dengar, tetapi menjadi ilmu yang kita yakini, yang kita hayati, dan yang kita amalkan di dalam suatu kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Begitulah para sahabat, alhafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.